Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perbedaan antara pemikiran barat pada Yunani kuno dan pertengahan. Mari kita mulai. Di zaman Yunani kuno, pemikiran lebih menekankan pencarian kebenaran melalui rasionalitas dan logika. Para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mencari penjelasan tentang alam, etika, dan eksistensi manusia tanpa bergantung pada mitos atau wahyu ilahi. Sedangkan di abad pertengahan, fokus pemikiran tuh berubah drastis. Di sini hubungan manusia dengan Tuhan dan keselamatan jiwa tuh kayak menjadi pusat. Para pemikir misalnya kayak Agustin dan Thomas Aquinas tuh integrasiin ajaran agama ke dalam pemahaman mereka. Sehingga rasio dan iman tuh berjalan seiringnya. Nah, selain itu, metode pendekatan yang digunakan pun berbeda. Di Yunani kuno, para filsuf menggunakan metode dialektis dan observasi empiris. Mereka berdiskusi dan bereksperimen secara langsung untuk memahami fenomena alam. Sementara itu, di abad pertengahan, metode skolastik menjadi andalan, yaitu pendekatan deduktif yang berlandaskan pada penafsiran kitab suci dan tradisi gereja. Betul, Deli, sumber otoritas itu beda. Filsafat Yunani kuno mengandalkan akal dan pengalaman sebagai sumber kebenaran. Tapi di sisi lain tuh di abad pertengahan, otoritas utama itu berasal dari wahyu ilahi dan teks-teks suci. Jadi penalaran harus konsisten dengan doktrin agama. Yes, dan jangan lupa tujuan pemikiran di dua era itu juga berbeda. Di Yunani kuno, tujuan utamanya itu mencapai kebijaksanaan dan kehidupan yang sejahtera melalui pemahaman mendalam tentang alam dan etika. Sedangkan di abad pertengahan, pemikirannya itu diarahkan untuk mencapai keselamatan rohani dan memahami rahasia ilahi yang ada dalam ajaran agama. Memang Sherlyn, peran agama di abad pertengahan sangat selalu dominan dan hampir selalu dia menjadi dasar dari setiap argumen filosofis. Meskipun begitu, warisan pemikiran klasik Yunani tetap hidup. Karena para pemikir abad pertengahan seperti Thomas Aquinas berusaha mengintegrasikan logika Aristoteles ke dalam rangka teknologi Kristen. Nah, jadi kita bisa simpulin nih perbedaan utama antara kedua era tersebut. Pertama nih, pada fokus pemikiran nih. Jadi tuh rasionalitas dan observasi itu versus hubungan imam dengan Tuhan. Kedua tuh ada metode pendekatannya tuh. Jadi itu ada dialektis, empiritis versus deduktif dan skolatis. Ketiga itu ada sumber otoritas. Jadi itu akal manusia itu berpengalaman dengan wahyu ilahi dengan teks suci. Yang keempat itu ada pemikiran. Jadi itu pencapaian kebijaksanaan duniawi versus pencapaian keselamatan rohani. Jadi gitu. Penjelasannya sangat komprehensif ya, Gafar. Semoga dengan pembahasan ini, teman-teman yang menonton video kita nanti bisa lebih memahami perbedaan mendasar antara pemikiran Yunani kuno dan abad pertengahan. Yes, setuju. Setuju. Saya juga ingin menekanin bahwa walaupun ada perbedaan, kedua pemikiran ini saling melengkapi dan membentuk dasar intelektual peradaban kita saat ini. Yes, Jas. Perpaduan antara rasio sama iman itulah yang menghasilkan pemikiran yang kaya dan beragam di dunia barat. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kali ini tahu tentang Richard Darwin, salah satu tokoh New Atheist, berpendapat bahwa tidak ada alam semesta. Menurutnya evolusi itu salah satu seleksi alam yang satu desainer gitu. Jadi menjelaskan keagamaan kompleks kehidupan. Kalau menurut kalian gimana? Saya paham sih argumen Dawkins. Evolusi melalui seleksi alam memang menjelaskan bagaimana spesies berubah dan beradaptasi. Namun pertanyaannya adalah, mengapa proses seleksi alam itu bisa berjalan begitu konsisten? Hukum-hukum alam yang mengatur proses itu tampak sangat teratur dan memiliki tujuan tertentu.
Inilah kayak titik di mana argumen Thomas Aquinas, khususnya kayak argumen teologisnya yang sangat relevan. Aquinas tuh kayak berpendapat bahwa ketika benda-benda yang tidak memiliki kesadaran atau kayak non-intelligent itu bekerja menuju suatu tujuan, maka kayak harus ada kecerdasan di baliknya yang mengarahkan mereka. Jadi kayak dengan kata lain tuh meskipun seleksi alam tuh adalah mekanisme yang efektif, aturan mainnya sendiri tidak muncul begitu saja secara kebetulan gitu. Betul, kayak proses evolusi itu memang berjalan berdasarkan hukum alam yang sudah ada. Jika kita bertanya-tanya dari mana asal-usul hukum-hukum tersebut, jawabannya tidak bisa semata-mata sebuah kebetulan atau hasil dari seleksi alam. Jadi kayak Thomas Aquinas itu menegaskan bahwa adanya keteraturan dan tujuan di alam mengindikasikan adanya perancangan cerdas yang mendasari seluruh sistem itu. Nah, jadi dari sudut pandang si Aquinas, meskipun Darwin telah menjelaskan mekanisme variasi dan seleksi alam, ini tuh tidak meniadakan kemungkinan adanya Tuhan sebagai penyusun awal yang menetapkan hukum-hukum alam tersebut. Atau dengan kata lain, evolusi dan penciptaan tidak harus saling bertentangan. Nah, proses alam yang kita lihat sebenarnya itu berjalan di bawah kerangka hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Iya, selain itu juga argumen teologis Aquinas itu juga nunjukin kalau keberadaan tujuan dalam alam, contohnya kayak proses terorganisir dalam sel, organisme dan ekosistem itu gak mungkin terjadi secara acak. Jadi hasil yang sangat teratur dan kompleks itu seakan menuntun kita pada pertanyaan siapa yang memberikan arah atau tujuan itu. Jawabannya menurut Aquinas itu Tuhan. Jadi, jika kita rangkum, Dawkins melihat evolusi sebagai penjelasan tanpa keterlibatan pencipta. Sedangkan Aquinas berargumen bahwa adanya keteraturan, tujuan, dan hukum-hukum alam yang konsisten adalah perancangan cerdas. Bagi kita yang beriman, hal ini saling tentang melainkan menunjukkan bahwa akal yang menjelaskan mekanisme alam dan iman yang mengakui adanya pencipta bisa hidup berdampingan. Evolusi bisa dipandang sebagai alat atau mekanisme yang diatur oleh Tuhan untuk mengatur hidup bumi. Oke, sekian dari hasil diskusi kita. Udah selesai, guys. Terima kasih, guys.